Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers semuanya, kembali lagi bersama saya Nasional Lipa. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat menginspirasi. Pasti kalian semuanya penasaran kan? Siapakah dia? Mari kita perkenalkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Oktariza. Saya lulusan SMK 1 Cibadak tahun 2021 dan saya berasal dari jurusan ATPH. Oh, guys, katanya dia lulusan 2021. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Baru kemarin. Katanya sekolah di SMK 1 Cibadak ya? Iya. Boleh sedikit nggak sih menjelaskan biografi kakak? Iya, boleh. Dulu sebelum saya menginjakan kaki di SMK 1 Cibadak, kebetulan juga saya tinggal di Sekarwangi, tepatnya di lapangan Sekarwangi juga ada di situ. Dulu saya bersekolah SD di SDN 5 Cibadak, dan setelah lulus dari SDN 5 Cibadak, saya melanjutkan SMP di SMPN 1 Cibadak, dan setelah lulus dari SMP, baru saya menginjakan kaki di SMK 1 Cibadak juga. Oh, berarti biografinya tuh di dekat SD 5, SMP 1 Cibadak, baru ke sini. Nah, katanya kakak ini mengikuti program ya? Iya, betul. Mengikuti program apa? Ausbildung. Ausbildung. Kalau boleh jelaskan, apa itu sih Ausbildung? Setahu saya sih Ausbildung itu program yang menyuruh program yang apa nih? Aduh. Ya, setahu saya mungkin ya program magang, bukan magang, apa ya namanya tuh? Sekolah sambil kerja. Dan 2 harinya itu dibagi waktu untuk sekolah dan 3 harinya itu dibagi waktu untuk kerja, gitu setahu saya. 3 hari untuk kerja dan 2 hari untuk sekolah. Nah, kan itu kan kayak padat nih ya, sampai hari Jumat ya? Nah, kalau gitu kalau apa sih membagi-bagi waktunya kayak gimana itu? Membagi-bagi waktunya, kebetulan juga kan yang namanya 2 hari sekolah dan 3 hari kerja itu juga adalah waktunya buat sekolah dan kerja juga. Jadi mungkin kalian gak usah risau juga kalau misalkan nyampe di sana waktunya itu kepepet-pepet buat sekolah, buat kerja. Jadi ada waktunya kayak buat kerja dan sekolah gitu. Nggak usah panik juga. Iya. Pasti kalau misalnya kita nih kan mau masuk ke program Ausbildung nih ya, itu gimana sih pertamanya? Awalan dulu mungkin saya belum tertarik sama program ini ya, Ausbildung tuh. Mungkin saya tertarik itu awalan waktu saya kelas 11 itu tuh tepatnya, iya. Awal Covid sih sebenarnya. Waktu itu tuh bulan Maret gak salah, waktu 2019-an. Itu tuh saya sempet gak kepikiran juga buat ambil program ini karena mungkin kebetulan wali kelas saya, Pak Rusli, beliau yang mengenalkan program ini kepada saya juga. Dan waktu itu tuh saya waktu awalan dijelasin sama beliau itu belum agak tertarik juga karena mungkin saya ada plan buat kedepannya, mungkin buat berkuliah di sini ya. Dan mungkin setelah saya gak lolos masuk seleksi buat kuliah mungkin ya. Sempat mau ke kuliah? Iya, mau kuliah. Dan gak lolos juga buat masuk SNPTN di sini ya. Karena mungkin terkendala nilai atau apa mungkin ya. Tapi katanya kan masuk program ini di kelas 11. Iya, dari kelas 11. Kamu bukannya moda PKL ya? Apanya? Iya, modal PKL juga. Itu gimana? Apanya? Oh, PKL ya mungkin setelah tahu program ini ya saya PKL dulu ya. PKL dan mungkin setelah lulus saya baru ikut pelatihan di Bandung. Kenapa sih kakak sampai udah ya aku mau masuk sini aja, kayak apa tuh alasannya gitu, alasannya apa ikut program ini? Katanya. Alasan ikut program ini juga ya saya ingin, mungkin kebetulan juga ya dari dulu emang pengen pergi ke luar negeri. Jadi pengen ke luar negeri. Luar negeri juga tuh, dan bisa tuh guys, kalau katanya kalau mau ke luar negeri kita bisa masuk ke program Ausbildung. Iya. Bisa masuk ke luar negeri. Iya, dan kebetulan juga pengen ke luar negeri dan emang Jerman itu di Jerman? Iya, di Jerman Ausbildung itu. Oh, di Jerman. Tapi kalau di Ausbildung itu sebenarnya di Jerman apa emang ada negara-negara yang setahu saya juga emang itu banyak program yang dibuat khusus dari pihak Jerman. Oh, dari pihak Jerman. Iya. Kebetulan juga kan Ausbildung itu setahu saya emang bahasa Indonesianya itu pendidikan luar negeri ya.
Ausbildung namanya itu. Dan mungkin ya Jerman yang mengadakan program itu ya buat diikuti seluruh pelajar atau lulusan-lulusan sekolah di seluruh dunia gitu. Oh, seluruh dunia. Iya, bisa juga. Ya balik lagi tadi ya alasan saya ikut Ausbildung itu kenapa? Karena mungkin pengen keluar negeri tadi. Iya, keluar negeri, dan Jerman juga sih salah satu tujuan saya, negara Eropa salah satu tujuan destinasi saya untuk keluar negeri gitu teh. Sebenarnya gak kepikiran juga buat kerja atau sambil sekolah juga di sana. Ya emang pengen liburan juga, cuman dapatnya gini ya gak apa-apa lah. Iya. Sambil belajar. Sambil belajar juga gak apa-apa. Pengalaman. Dan pulang-pulang dari sana kan kalau misalkan liburan ya pulang. Kalau misalkan dari sana kan liburan sambil kerja sekolah juga ya pulang-pulang mungkin dapet sertifikat atau apa gitu lah kayak iya. Jadi nggak kosong-kosong banget lah. Kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti ini kan nanti kan kamu berangkat, kakak mau berangkat nih ya. Terus kalau misalnya nanti mau berangkat ada prosesnya dong sebelum ke Jerman itu. Iya betul, ada prosesnya. Ya proses yang saya alami ya sebelum berangkat ke sana ada sekitar setahun juga buat nyiap. Iya setahun juga setelah saya lulus mungkin kan ya, setahun juga nunggu untuk keberangkatan saya. Itu tuh ada berbagai kendala pastinya ya setahun itu, makanya lama. Ya dulu juga saya sempat ngulang ujian bahasa saya, sempat 2 kali juga. Ada ujiannya? Ada ujian bahasa juga sebelum pergi ke sana. Dan saya sempat ngulang juga kan, terus terkendala biaya dan waktu juga mungkin ya, agak mepet juga waktu dulu itu. Dan sempat saya mau nyerah juga kan, karena wah lama banget ini mau berangkat juga kan. Ya akhirnya ya sampai di titik ini ya semua perjuangan saya kebayar lah semuanya juga. Capeknya juga kan ya karena ikhtiar mungkin ya, sama berdoa juga ya, jangan mudah menyerah juga, dan pastilah wajada aja gitu kalau misalkan dari saya mah. Terus kalau tadi kan ada yang ujiannya, emang itu ujiannya kayak gimana, semester apa? Ujian bahasanya itu ya mungkin dibagi 4 modul ya. 4 modul mendengarkan, 4 modul itu salah satunya, satu modul itu mendengarkan, yang kedua itu membaca, yang ketiga itu berbicara, dan yang keempat itu menulis. Dan saya sempat ngulang beberapa modul sih dari keempat modul itu. Iya. Jadi susah juga ya masuknya? Ya lumayan juga, sampai 2 kali juga. 2 kali? 2 kali ujian. Buat lulus semua itu teh. Begitu. Kalau misalnya katanya kakak mau berangkat ke Jerman nih. Kapan berangkatnya, kamu tahu? Kebetulan besok sih berangkatnya. Iya. Besok. Iya. Emang saya juga sempat gak nyangka bakal berangkat besok ya. Saya nyangkanya mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan juga kan. Tapi taunya waktu dikasih tahu sama pihak sana besok udah berangkat, dan kagetnya lagi ya udah dibeliin tiket pesawat juga ya. Jadi ya alhamdulillah senang juga, dan mungkin reaksi orang tua juga ya yang setelah setahun gitu menunggu keberangkatan ya seneng juga lah gitu kan. Iya, orang rumah juga ya pada mungkin teriak-teriak atau gimana lah gitu. Pasti nanti ada perpisahan dulu dong sama orang tua. Ada, pasti ya. Agak sedih juga lah mungkin ya, emang asalnya udah tinggal di Indonesia ya harus kesana gitu kan, 3 tahun buat ngejar cita-cita lah. Iya, menimba ilmu juga dan ngejar cita-cita juga ya. Lumayan sedih juga lah perjuangan kan, kayak mungkin di sini gitu kan dari dulu emang gak nyangka juga bakal bisa kesana gitu. Ya. Emang gitu kalau boleh tahu kakak di sana berapa lama? 3 tahun kakak. 3 tahun? Iya, 3 tahun. 3 tahun tuh kayak kerja gitu? Iya, 3 tahun itu kerja sambil sekolah juga. Iya. Kamu kalau boleh tahu kerjanya nanti di bagian kayak gimana? Saya kerja kebetulan di bidang koki juga. Iya. Koki. Masak. Iya. Maksudnya masaknya masak dari masakan Indonesia dibawa ke Jerman apa gimana? Enggak, bukan gitu. Mungkin ya diajarin lah step by stepnya, kayak masakan orang sana dulu, kayak apa ya, mungkin awalnya itu nggak disuruh masak yang rumit-rumit mungkin ya kayak mungkin awalnya itu kayak ngebuat salad atau apa dulu ya, step by step dulu kan, dari itu bisa naik, ntar ngebuat apa gitu kan, kayak mungkin ya masakan tradisional sana juga sih, atau mungkin apa gitu diajarin dulu. Iya, cuman ntar kayaknya disuruh sih kayak masakan tradisional buatan negara sendiri gitu. Tapi kakak tahu masaknya? Iya, udah belajar juga ya. Sempet belajar di rumah juga ya, apa aja iseng gitu kan. Dan kebetulan
eh, passion saya juga kan bukan memasak juga ya, bukan. tapi ya yang namanya impian mah harus dikejar lah, mau apapun juga kan, kayak gak ada yang tahu kita bakal jadi apa ke depannya ya. Selagi ada kesempatan ya ambil aja lah gitu ya, asal Begitu, ada impian baik. juga. Iya. Itunya. Kalau misalnya tadi kan reaksi orang tua kayak seneng, Iya. kaget, terharu gitu kan. Tapi kalau misalnya reaksi pacar nih kayak gimana? LDR-an 3 tahun. Waduh. 3 tahun lama Iya, ya 3 Allah. tahun lama. Iya, aduh. Saya juga bakal kesana dan mungkin di antara kita berdua emang kaget juga sih, kayak nggak siap lah gitu, kayak wah 3 tahun nih, kuat atau enggak ya gitu ya. Mungkin itu gak ada yang tahu juga ya kuat atau enggaknya, tapi kalau misalkan yang sekarang mah jalani dulu aja. Jalanin dulu aja. Ya jalani dulu aja ya, pasti ngedukung iya, kali. ngedukung juga kan ya. Luar biasa buat masa depannya juga kan. Aduh. Iya. buat masa depan dianya juga. Iya, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ini ada nggak sih kayak motivasi buat semuanya gitu, buat yang anak-anak yang pengen adik kelasnya kayak pengen ikut juga ke Jerman atau ke luar negeri yang lainnya gitu. Mungkin motivasi dan saran dari saya itu, kalau misalkan adik-adik sekalian yang mau ngambil program Ausbildung kayak saya gini, mungkin bisa dipersiapkan lah dari sekarang. Jangan sampai kayak saya itu kan ngulang 2 kali ujiannya, jangan sampai kayak gitu lah. Itu lumayan berat Harus juga. benar berarti Iya, ya? harus benar-benar, itu lumayan berat juga prosesnya. Dan mungkin harus dipersiapkan dari sekarang juga ya. Mungkin kalian bisa belajar bahasa dari sekarang gitu, bahasa Jerman dari sekarang, kayak searching atau apalah gitu kan, mulai dari sekarang juga kan, karena menurut saya bahasa Jerman itu lumayan rumit juga gitu kan. Ya mungkin motivasi dari saya ya, kalau misalkan mau ikut program ini ya semangat dan kerja keras juga, itu pastilah. Kalau misalkan mau berangkat ke sana juga harus kerja keras. Nah, ini kakak boleh sedikit gak kayak ngomong bahasa Jepang, bahasa Iya, bahasa Jerman ya. Boleh. Ya udah, mungkin saya bisa perkenalan dalam bahasa Jerman juga ya. Oke, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Muhammad Rauf Bokhtariza. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Sukabumi bei meiner Family. Ja, mein Hobby sind Basketball spielen und Koch. Ja, das ist alles von mir. Ya, klar. Ya, begitu aja. Iya, gak ngerti. Ya, mungkin nanti ditranslate di situ juga ya, biar bisa ngerti. Ya. Nah, viewers semuanya sudah banyak dari sekolah kita yang ke luar negeri. Nah, di sana juga kalau mau ke luar negeri itu kita harus kerja keras, harus kerja keras dan harus ikhtiar juga. Yeah. Nah, buat viewers semuanya yang mau ke sana, jangan takut untuk ke sana. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan sampai sini saja. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.